Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, wajib dan patut kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali radhiyallahu anhu ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa urgensinya kita mempelajari sirah Nabi. Sekarang kita insya Allah akan membahas tentang kondisi Jaziratul Arab. Tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik dari sisi agama maupun moral. Terlalu banyak kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian pula dari sisi moral, keadaan mereka sangat bobrok. Di antaranya mereka suka berjudi, mereka suka meminum khamar, sampai khamar itu menjadi minuman kebanggaan mereka. Selain itu, mereka juga suka membunuh anak-anak mereka. Jika mereka lahir perempuan, mereka bunuh karena merasa malu memiliki anak perempuan. Apabila mereka anak perempuan yang lahir, maka mereka melakukan satu antara dua perkara. Mungkin langsung menguburnya hidup-hidup, atau dibiarkan hidup sampai umur sekitar 7 atau 8 tahun, baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surat At-Takwir ayat 8-9, yang artinya, yaitu tatkala mereka ditanya tentang Al-Maudah, yaitu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Mereka dulu dibunuh. Allah juga menyebutkan yang artinya di dalam surat An-Nahl 58-59, apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam muram dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari kaumnya karena malu atas berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memelihara anak itu dengan menanggung kehinaan, ataukah menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jika mereka diberi kabar bahwa anaknya perempuan, maka wajah mereka berubah muram, marah, malu. Mereka pun bersembunyi dari kaumnya karena menganggap kabar itu sangat buruk. Kemudian mereka dihadapkan pada dua pilihan. Apakah anak itu dibiarkan hidup sampai umur 7 atau 8 tahun, lalu dikubur hidup-hidup, atau langsung dibunuh saat lahir? Kebiasaan buruk ini memang tidak berlaku di semua kabilah Arab. Namun sebagian kabilah melakukannya. Konon munculnya tradisi tersebut berawal dari sebuah perseteruan antara dua kabilah. Salah satunya kalah perang. Lalu anak perempuan dari kepala suku mereka ditawan oleh kabilah yang menang. Anak perempuan itu kemudian tinggal bersama kabilah musuh. Suatu ketika, ayahnya sang kepala suku ingin menebus putrinya. Namun ternyata putrinya tidak mau kembali karena ia telah jatuh cinta kepada salah seorang pemuda dari kabilah musuh. Sang kepala suku pun murka dan bersumpah, kalau aku punya anak perempuan lagi, akan aku bunuh. Sejak saat itu, setiap kali ia memiliki anak perempuan,
langsung dibunuh. Dari sinilah lahir kebiasaan buruk di sebagian kabilah Jazirah Arab. Adapun sebab lain, menurut mereka, anak perempuan tidak memberi manfaat. Pertama, karena dianggap hanya menambah beban hidup, harus diberi makan dan nafkah. Kedua, mereka tidak bisa memperkuat suku. Pada masa itu, kabilah-kabilah Arab sering berperang sehingga mereka sangat membutuhkan pasukan yang banyak. Jika anak yang lahir perempuan dianggap aib dan memalukan. Apabila anak perempuan itu sudah berumur 7 atau 8 tahun, ia biasanya didandani, lalu dipisahkan dari ibunya. Dengan penuh kesedihan, sang ibu melepasnya. Si anak dibawa ke padang pasir oleh ayahnya, lalu dilemparkan ke dalam sumur dan dikubur hidup-hidup. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun pernah terjadi pada masa jahiliyah, hal ini menggambarkan betapa rusaknya kondisi moral bangsa Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Masalah kebencian terhadap anak perempuan ternyata masih berlanjut sampai zaman sekarang. Sebagian orang merasa benci atau malu kalau anaknya perempuan. Mungkin memang tidak sampai pada tahap membunuh sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Kan tetapi, misalnya ketika istri sedang hamil, ia sangat senang. Ia umumkan kabar itu ke sana kemari. Namun setelah di USG dan diketahui anaknya perempuan, sikapnya mulai berubah. Apa yang berubah? Sikap terhadap istrinya. Mulai kurang disayang, kurang diurus lagi, hanya karena ketahuan bahwa anak dalam kandungannya adalah perempuan. Ini sejatinya adalah tradisi jahiliyah yang masih tersisa pada sebagian kaum muslimin. Islam melarang keras hal ini. Dalam pandangan Islam, anak perempuan adalah mulia, sebagaimana anak laki-laki juga mulia. Kalau kita membahas keutamaan anak perempuan, tentu pembahasannya panjang. Namun cukup diingatkan bahwa kebiasaan benci kepada anak perempuan adalah warisan jahiliyah. Sebagian orang jika anak pertamanya perempuan, ia marah. Anak kedua perempuan tambah marah. Anak ketiga perempuan, keempat perempuan, bahkan kelima pun masih perempuan, ia semakin benci kepada istrinya. Ada yang sampai poligami berharap dapat anak laki-laki, tetapi ternyata anak dari istri kedua juga perempuan. Semua ini bentuk kebencian yang tidak pada tempatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan anak kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada yang diberi hanya anak perempuan, ada yang diberi hanya anak laki-laki, ada yang diberi keduanya, dan ada pula yang tidak diberi anak sama sekali alias mandul. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai kita termasuk orang yang benci memiliki anak perempuan. Karena bagi sebagian orang Arab jahiliyah, alasan mereka tidak suka anak perempuan antara lain, anak perempuan dianggap tidak bisa memperkuat suku. Kemungkinan yang lain, anak perempuan dianggap hanya menambah beban hidup. Namun, Islam membalik semua pandangan itu. Anak perempuan maupun anak laki-laki sama-sama karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membenci anak perempuan, ada pula tradisi jahiliyah. Selain membenci anak perempuan,
Ada pula tradisi jahiliyah lain yang masih berkelanjutan hingga sekarang, yaitu tidak ingin memiliki anak karena takut tidak bisa memberi makan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, yang artinya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami, Allah, yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Al-Ayah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh seseorang enggan memiliki anak karena takut miskin. Tidak boleh juga berburuk sangka kepada Allah seakan-akan anak akan merebut jatah rezekinya. Kalau ada yang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa memberi makan, itu termasuk adat jahiliyah. Namun berbeda jika seseorang ingin mengatur kelahiran atau menjarangkan anak karena alasan lain, bukan karena takut miskin. Itu perkara lain. Tetapi jika alasannya takut miskin, takut rezekinya habis untuk anak, maka itu bentuk buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan di Eropa, banyak orang-orang non-muslim yang tidak mau menikah. Kalaupun menikah, banyak yang tidak mau punya anak. Bahkan di jalan-jalan mereka lebih suka membawa anjing daripada membawa anak. Berbeda dengan kaum muslimin. Misalnya di Amsterdam atau di Australia, banyak orang Indonesia muslim yang anaknya banyak. Ada yang berjalan sambil mendorong kereta bayi dengan anak 2, 3, bahkan 4. Populasi mereka berkembang cepat. Meskipun mereka minoritas di negeri non-muslim. Rezeki mereka tetap ada, justru semakin banyak anak semakin banyak pula rezeki. Benar kata pepatah, banyak anak banyak rezeki. Karena setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan. Saat masih bujangan, rezeki kita sedikit. Setelah punya anak, justru rezeki bertambah. Bahkan ketika anak bertambah dari 2 menjadi 5, rezeki juga bertambah. Maka jelaslah kaidah itu. Banyak anak, banyak rezeki. Saya tidak mengatakan banyak istri, banyak rezeki, itu kaidah lain. Yang sedang dibahas di sini adalah banyak anak, banyak rezeki. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada sebagian laki-laki yang tidak logis. Ketika anaknya lahir perempuan, ia marah-marah kepada istrinya, seakan-akan istrinya yang bersalah. Padahal istri hanyalah ibarat sawah atau ladang tempat suami menanam benih. Yang menaruh benih adalah suami, yang menyiram juga suami. Kalau ternyata hasilnya perempuan lalu istrinya dimarahi, itu tidak adil. Kalau mau jujur, justru benihnya lah yang menentukan, bukan ladang. Jadi kalau ia kecewa anaknya perempuan, yang bermasalah adalah benih, bukan ladang atau sawahnya. Namun sebagian suami sikapnya berubah kepada istri menjadi kurang sayang, kurang perhatian, hanya karena lahir anak perempuan. Ini jelas warisan adat jahiliyah. Dalam Islam, tidak ada perbedaan nilai antara anak laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kerusakan moral orang-orang Arab jahiliyah adalah mereka sangat mudah terlibat peperangan. Ada suatu peperangan yang terkenal yaitu Harbul Basus.
Peperangan ini terjadi antara dua kabilah dan berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, memakan ribuan korban jiwa. Padahal penyebabnya sepele, hanya gara-gara seekor unta bernama Albasus. Ceritanya, unta tersebut dibunuh oleh salah seorang dari kabilah lain. Pemilik unta, seorang wanita, marah besar lalu mengadukan hal itu kepada kabilahnya. Hal itu akhirnya terjadilah peperangan panjang yang memakan korban ribuan orang, hanya gara-gara seekor unta. Ada juga peperangan lain yang terjadi hanya gara-gara pacuan kuda. Salah satu pihak curang dalam perlombaan, lalu dua kabilah yang bersaudara saling bermusuhan. Mereka pun berperang bunuh-membunuh selama puluhan tahun. Inilah contoh betapa konyolnya sebagian bangsa Arab jahiliyah. Mereka mudah naik pitam, bahkan sampai menumpahkan darah hanya karena perkara remeh. Namun meskipun mereka memilih akhlak yang buruk, bukan berarti semua sisi kehidupan mereka rusak. Ada juga akhlak yang mulia yang masih mereka pegang, seperti memuliakan tamu, keberanian, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Meskipun bangsa Arab jahiliyah memiliki banyak kerusakan moral, tetapi ada juga akhlak mulia yang mereka jaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab sebelum Islam memang sudah memiliki sebagian akhlak yang mulia. Hanya saja akhlak itu perlu disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa akhlak mulia yang dimiliki bangsa Arab jahiliyah adalah memuliakan tamu. Mereka sangat menghormati tamu. Bahkan jika kedatangan tamu, sementara satu-satunya harta mereka hanya seekor kambing, kambing itu pun disembelih demi memuliakan tamu. Tradisi ini masih bisa kita lihat sampai sekarang di sebagian masyarakat Arab, khususnya di Saudi. Jika kita diundang makan, jamuannya pasti luar biasa. Tidak mungkin hanya sekadar makan sederhana. Kemudian, keberanian. Orang-orang Arab jahiliyah dikenal memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka berani berduel, berperang, dan menghadapi bahaya dengan gagah berani. Kemudian, akhlak berikutnya kesetiakawanan. Mereka sangat menjunjung tinggi persahabatan. Contohnya seorang kafir Quraisy bernama Abul Bakhtari. Ia pernah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, bukan karena iman Islam, tetapi karena rasa persaudaraan sesama Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat jasanya itu. Maka ketika terjadi perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat agar tidak membunuh Abul Bakhtari jika bertemu dengannya. Namun ketika Abul Bakhtari tertangkap bersama kawan-kawannya, ia menolak selamat sendirian. Katanya, selamatkan kawan saya juga, kalau tidak, bunuh kami berdua. Karena sikapnya, akhirnya ia ikut terbunuh. Inilah contoh kesetiakawanan luar biasa, meski ia seorang musyrik. Akhlak mulia bangsa Arab dahulu
berikutnya adalah kedermawanan. Ada tokoh jahiliyah bernama Amr bin Huwai al-Khuzai, terkenal dermawan karena sering menyembelih unta untuk dibagikan kepada jamaah haji. Ada juga Ibnu Jud'an, orang kaya raya yang gemar memberi makan fakir miskin dan memuliakan tamu. Namun amalan mereka semua tidak bermanfaat di akhirat karena mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Demikian pula Hatim At-Ta'i, sosok dermawan yang masyhur. Anaknya Adi bin Hatim sempat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa kebaikan ayahnya tidak bermanfaat karena niatnya bukan karena Allah, melainkan mencari popularitas, dan keinginannya itu dipenuhi di dunia. Ini menunjukkan bahwa amal baik orang musyrik tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak disertai tauhid. Mereka hanya mendapat balasan di dunia sesuai yang mereka inginkan, berupa pujian dan ketenaran, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Jazirah Arab, bangsa-bangsa besar di luar Arab pada masa itu juga berada dalam kerusakan moral dan akidah. Dua kekuatan besar yang terkenal adalah Romawi dan Persia. Keduanya bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 1-3. Yang artinya Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang kembali. Allah menyinggung tentang Romawi dan Persia, dua kekuatan besar yang berada di sekitar Jazirah Arab. Romawi saat itu sangat luas, menguasai hampir 3/4 Eropa. Mereka menganut agama Nasrani dan terbagi menjadi dua kekaisaran, yaitu Romawi Barat, beribu kota di Roma, beragama Katolik. Kemudian Romawi Timur, beribu kota di Konstantinopel, beragama Ortodoks. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Romawi Barat sudah runtuh. Yang tersisa adalah Romawi Timur, dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Meskipun beragama Nasrani, kondisi moral mereka sudah rusak. Korupsi merajalela, kezaliman tersebar, pernikahan mahal, sehingga banyak orang lebih memilih zina daripada menikah. Perbudakan kejam, budak dijadikan hiburan, disuruh bertarung melawan sesama budak atau melawan binatang buas di arena gladiator. Sedangkan mengenai bangsa Persia, lebih parah lagi kondisi Persia. Mereka menyembah api, dikenal dengan bangsa Majusi. Akidah mereka rusak sampai-sampai menganggap raja sebagai keturunan dewa. Rakyat tidak boleh mendekati raja. Bahkan, udara dari mulut rakyat tidak boleh sampai kepada raja. Akhlak mereka pun bejat. Di antaranya menikah dengan mahram dianggap biasa. Seorang kakak menikahi adik
seorang anak menikahi ibunya atau tantenya, seorang ayah menikahi putrinya sendiri. Contoh nyata adalah Raja Yazdegerd II. Raja Yazdegerd II menikahi putrinya, lalu membunuhnya sendiri karena masalah rumah tangga. Semua ini menunjukkan betapa rusaknya masyarakat Persia, baik dari sisi akidah maupun moral. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi dunia pada masa itu benar-benar berada di puncak kegelapan. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kerusakan dunia pada masa itu digambarkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 1, yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Al-Ayah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia pada masa itu benar-benar berada dalam kegelapan moral, akidah, dan peradaban. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi, lalu Dia murka kepada mereka, baik orang Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir ahli kitab yang masih berada di atas tauhid. Hadis ini menegaskan bahwa pada masa itu kerusakan sudah sampai puncak kesyirikan, puncak kerusakan moral, puncak kezaliman. Hanya segelintir kecil ahli kitab yang masih berpegang pada tauhid seperti Warokah bin Naufal dan sebagian kecil penganut agama Hanifiyah yang menolak menyembah berhala. Maka di tengah kondisi inilah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau datang membawa risalah tauhid, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah gambaran kondisi dunia, khususnya Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat betapa dalamnya kerusakan akidah, betapa parahnya kerusakan moral, dan betapa gelapnya keadaan umat manusia pada saat itu. Namun di tengah kegelapan itu Allah Azza wa Jalla menyiapkan cahayanya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa risalah tauhid, menyempurnakan akhlak, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman dan Islam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat penting dalam sejarah, yaitu kisah tentara bergajah yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Kisah ini memiliki hubungan erat dengan kelahiran Nabi SAW dan menjadi isyarat akan datangnya risalah yang agung. Insya Allah kisah besar tersebut akan kita bahas secara khusus pada video berikutnya. Akhir kata, jika ada yang benar dari pemaparan saya ini, datangnya dari Allah. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.